sekejam itu, Om. Allah Maha mengetahui. Apapun perkataan kamu, bagi saya kamu sudah mati. Mati dimakan kutukan. Sekarang lebih baik kamu pergi. Keluar kamu! Orang-orang yang kamu harapkan untuk berpihak kepada kamu sudah tidak ada. Samsul yang kamu cintai sudah mati. Bapak kamu sudah seperti mayat hidup. Sultan Mahmud membenci kamu sampai ke pembuluh darahnya. Sekarang di dunia ini yang cuma bisa memberi kamu kasih sayang, cinta, harta melimpah, dan kesenangan hidup cuma saya, Asti. Coba kamu renungkan tenang-tenang, Asti. Maaf, saya terlambat, Datuk. Ini lebih keras. 1 kali suntikan bisa membuat orang tidak sadar selama 12 jam. Saya percaya dengan kemampuan kamu sebagai juru rawat ketika kamu masih muda. Dan kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Itu tidak perlu diragukan lagi, Datuk. Irma juga sudah bisa melakukannya. Bilang sama Irma, hati-hati. Sedikit kelebihan dosis, matilah dia. Jangan lupa apa yang dulu pernah saya bilang. Saya ingin orang yang paling saya benci itu tetap hidup, tetapi di dalam keadaan tidak berdaya untuk menyaksikan kemenangan saya atas Siti Nurbaya. Itu akan membuat dia lebih menderita daripada kita habisi begitu saja. Kalau begitu, saya permisi dulu, Datuk. Gimana? Semua beres?
Tapi saya mulai grogi, Mah. Kalau obat itu numpuk di badannya, dia bisa meninggal. Makanya ikutin semua petunjuk Mama. Penyuntikan harus dilakukan tepat waktu. Ini ada obat tidur yang baru. Lebih keras. Kamu harus lebih hati-hati. Di kursi inilah sahabat tercinta kami, Samsul, yang biasa duduk di sini. Dan di kursi satu ini pacarnya Sam, Siti Nurbaya, yang hari ini berhalangan hadir karena dia masih berduka atas pergiannya Sam. Kat. Gue nggak sanggup nerusin. Vin, lu aja deh. Enggak. Gue nggak bisa. Kalau gitu, kita bayar orang aja. Iya, bentar. Siapa sih itu orang? Kok ngetok pintu kayak orang nagih utang gitu? Tahu, Mah. Ngapain sih Ran kesini? Mau ketemu Siti. Siti udah gak tinggal di sini lagi. Dia tinggal di rumah Datuk Maringgi, tahu? Ngapain dia tinggal di sana? Irma? Emang kamu nggak bilang sama mereka kalau Siti sudah menikah sama Datu Maringgi? Makanya si Samsul nekat bunuh diri nabrakin taksi sekalian mau bunuh Siti. Ayo masuk. Vin, lu percaya? Kagak lah. Ngapain juga Siti Nurbaya kawin sama kakek-kakek kan? Namanya aja udah Maringgi, mengerikan. Menurut lo, si Nenek Seirut cuma ngusir kita supaya kita nggak ketemu sama si Nurbaya kan? Persis. Terus sekarang gimana? Pokoknya kita harus tetap ambil gambar Siti lewat jendela kamarnya. Setelah ditinggalin Samsul, untuk suaranya kita gunain narasi. Kalau nggak dapat, Jendela itu akan jadi saksi bisu. Samsul kan pernah bilang ke kita, kalau dia sering nyamperin Siti naik tangga lewat jendela itu, ya kan? sekarang kita ke rumah Samsul. Jendela Siti kan bisa kelihatan dari sana. Bisa, Mas? Bisa. Yuk. Lain kali kalau mereka kesini lagi, suruh Taha untuk ngusir mereka. Kalau perlu pakai aja kekerasan. Ya, udah waktunya kamu ngasih suntikan. Siti. Siti. Di belakang saya ini adalah jendela kamar Siti Nurbaya. Dia sahabat kecil dan juga pacar Samsul Bahri. Gue yakin lewat jendela itulah pandangan mereka saling terpadu yang menimbulkan cinta. Tapi sekarang semuanya udah. Kenapa gue di sini? Siti mana? Sam, Gue kecelakaan. Gue sama Siti di... lu harus banyak istirahat, Sam. Lo belum sembuh bener. Mana Siti? Gue harus ketemu sama Siti. Gua nggak tahu Siti ada di mana, Sam. Dia dibawa pergi sama suaminya, Datuk Maringgi. Pembohong! Lo sama nyokap lo yang maksa dia kawin sama Datuk Maringgi. Lo pasti tahu di mana Siti. Apa-apaan ini? Kenapa kamu ngebiarin dia bangun? Mana kamu? Gua ke tempat tidur. Lepasin saya! Lepasin! Lepasin saya! Sudah kamu renungkan, sayang.
Saya sudah merenungkan. Tapi saya lebih baik mati daripada memberi makan ego kamu. Kalau hanya sekedar untuk memuaskan ego saya bisa saja memaksa kamu untuk melakukan apa yang saya inginkan. Tapi ini bukan masalah ego saya. Ini karena saya sangat sayang sama kamu. Saya bisa menerima bahwa yang menghambat kepasrahan kamu kepada saya adalah Samsul. Tapi kenyataannya, Samsul sudah meninggal karena kecelakaan. Dan sebaiknya, kamu juga harus bisa menerima kenyataan bahwa Samsul tidak akan mungkin kembali. Saya bisa menerima kenyataan itu. Tapi sampai saya mati pun saya nggak akan bisa menerima kamu menggantikan Samsul. Kamu kira kamu siapa? Tutup mulut kamu. Suka tidak suka saya suami kamu. Saya nggak peduli siapa kamu. Jangan terus-terusan memancing emosi saya. Saya selama ini cukup sabar. Saya bersikap lunak sama kamu karena saya sangat sayang sama kamu. Tetapi kalau kamu terus-terusan membangkang, saya akan paksa kamu untuk memenuhi keinginan dan kemauan saya. Silakan, silakan paksa saya. Tapi jangan pernah mimpi saya akan menyerahkan diri saya dengan rela kepada kamu. Tidak ada untungnya kamu bertahan dengan sikap kaku seperti ini. Kenyataannya, cinta kamu kepada Samsul itu hanya sebuah masa lalu. Semakin cepat kamu berdamai dengan masa lalu kamu, semakin baik buat batin kamu. Sorry, lama menunggu. Selamat pagi, Datuk. Selamat pagi, manis. Siti gimana, Datuk? Belum ada kemajuan. Dia masih tetap memikirkan Samsul. Lama-kelamaan, kesabaran saya habis juga dia. Saya mulai berpikir untuk memaksa dia dengan kekerasan. Kayaknya nggak perlu deh, Datuk. Kasih ini aja. Saya yakin hatinya bakal hancur. Apa ini? Itu adalah film yang dibuat sama teman-temannya Samsul, Datuk. Dan dibagiin cuma-cuma sama anak-anak. Isinya adalah tentang kenangan manis dan wawancara sama teman-temannya tentang almarhum. Waktu ngeliat pembuatannya sih, saya sempat terharu, Datuk. Gimana Siti yang ngeliat hasilnya? Saya yakin banget, pasti keangkuhannya Siti akan goncang. Kamu yakin? Dalam DVD itu, Datuk, narasinya itu menceritakan semua tentang kematiannya Samsul. Saya yakin banget, setelah ngeliat DVD itu, pasti Siti akan menerima kenyataan kalau Samsul tuh emang tinggal kenangan. Hebat ide kamu. Terima kasih, Datuk. Saya minta izin pulang dulu ya, Datuk. Nanti saya telepon kamu. Dan ada orang saya yang akan kedatang ke kamu untuk mengantarkan tanda terima kasih. Terima kasih, Datuk. Manis juga. Tolong kamu lihat ini. DVD ini dibuat oleh teman-teman Samsul untuk mengenang almarhum.
Kami membuat DVD ini sebagai kenangan manis kami terhadap teman kami, sahabat kami tercinta, Samsul Bahri, yang telah beristirahat dengan tenang di sisi Allah. Semoga Allah mengampuni dosa-dosanya dan memberi dia tempat yang lapang di sisinya. Di kursi inilah sahabat tercinta kami, Samsul, yang biasa duduk di sini. Dan di kursi satu ini, pacarnya Sam, Siti Nurbaya, yang hari ini berhalangan hadir karena dia masih berduka atas pergiannya Sam. Suntikan apaan ini? Ini obat dari dokter Sam, biar lo cepet sembuh. Sejak kapan lo jadi perawat? Kalau emang gue harus cepat sembuh, harusnya gue dirawat di rumah sakit, bukan malah dikurung di sini. Ini pasti obat tidur kan? Supaya gue nggak bangun-bangun, supaya gue nggak bisa nyari Siti kan? Di mana Siti? Di mana Siti? Dia udah kawin sama Datuk Maringgi, Sam. Itu gue udah tahu. Seingat gue kecelakaan. Tapi ngapain gue dikurung di sini? Supaya Siti nyangkain lo mati, Sam. Gue disangkain mati. Sumpah, Sam, ini idenya Datuk Maringgi. Begitu kecelakaan, dia ngorbanin supir taksi untuk ngancurin mukanya. Kartu pelajar lo dipindahin ke sakunya. Semua orang gila. Yang mati itu lo. Orang-orang ikut nganterin ke kuburan. Dia ngapain ngebunuh orang lain? Dia kan bisa aja bunuh gue. Gua nggak tahu, Sam. Gua nggak tahu. Irma? Irma? Lo diam. Jangan bicara. Saya dengar kamu menjerit, ada apa? Enggak kok, nggak ada apa-apa. Saya cuma takut sama kecoa. Di belakang saya ini adalah jendela kamar Siti Nurbaya. Dia sahabat kecil dan juga pacar Samsul Bahri. Dia sahabat kecil dan juga pacar Samsul Bahri. Sam, Gue yakin Samsul jendela itulah Samsul masih hidup. Samsul masih hidup. Alhamdulillah, ya Allah. Samsul masih hidup. Sil. Sam, lu gak akan bisa selamat, Sam, kalau terjun dari situ. Sam, lu gak bisa kemana-mana. Tuh ngejagain depan pintu, Sam. Lepasin gua, Sam, lepasin biar gue bisa nolongin lu kabur dari sini. Gue udah gak percaya sama lo. Sil. Kamu pembunuh anak saya.
Saya muak melihat kamu. Ingat kamu, setelah saya keluar dari sini, saya akan tuntut kamu. Coba kamu berkaca. Kamu sudah hampir mati. Nyawa kamu sudah terbang sebelum kamu bisa menuntut saya. Kalau kamu mau umur panjang lagi, harusnya kamu menerima uluran tangan saya. Saya tidak perlu menerima uluran tangan kamu. Ya. DVD yang isi tentang kenangan Samsul udah Datuk kasih ke Siti. Sudah. Kenapa? Anak-anak heboh, Datuk. Gara-gara mereka ngeliat ada Samsul di dalam DVD itu. Mungkin itu film lama yang disisipkan ke film itu. Enggak, Datuk. Waktu Bahtiar ngomong di kamera yang ngadep ke jendela rumah Siti, anak-anak lihat tiba-tiba Samsul nongol di jendela. Kambui anak kalera. Hei, mau kemana kamu? Maringgi! Ada apa, Datuk? Siti pasti berusaha untuk melarikan diri. Kan rumah dijaga, Datuk. Pandi, Ongo, Kabau, ada yang talambang ya. Tangkap dia. Aduh. Mau masuk ke dalam? Pak Sid. Masuk. Kak. Kenapa kamu selalu melarikan diri dari saya? Apa yang kamu cari, Siti? Samsul, saya lihat dia di DVD. Dia masih hidup, kamu bohong. Ya, memang saya bohong. Lalu kamu mau apa? Kenapa kamu tidak berpikir dengan otak kamu yang sudah semakin bebal itu? Bahwa saya tidak akan mungkin mengizinkan kamu bertemu dengan dia. Yang otaknya bebal itu siapa? Saya atau kamu? Kenapa bukan kamu yang berpikir? Satu-satunya cara memisahkan saya sama Samsul adalah dengan membunuh saya. Saya tidak akan membunuh kamu, Siti. Terlalu banyak biaya yang sudah saya keluarkan. Dan terlalu banyak orang yang sudah saya korbankan untuk mendapatkan kamu. Rugi sekali kalau saya membunuh kamu. Saya sangat mencintai kamu, Siti. Aduh, lo tahu persis itu. Karena itu saya tidak memperkosa kamu. Saya menanti dengan segala usaha dan dengan segala kesabaran sampai kamu menyerahkan diri kamu secara rela kepada saya sebagai istri. Enggak.
Sampai mati pun saya nggak akan menyerahkan diri saya kepada kamu. Saya hanya mencintai Samsul. Dan hanya kepada dia saya menyerahkan diri saya. Kalau itu maunya kamu, ya sudah. Habisi si Samsul. Baik, Datuk. Irma! 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 Buka pintunya! Mana Samsul? Saya di sini, bajingan. Kalau kamu macam-macam, saya suntikan jarum ini ke leher kamu. Berapa orang jaga rumah ini selain kamu, ha? Berapa? Saya akan serahkan Samsul kepada kamu dalam keadaan mati. Karena itu pilihan kamu sendiri. Tolong jangan bunuh Samsul. Dia sama sekali nggak salah. Yang salah saya. Lebih baik bunuh saya saja. Bunuh saya, Datuk. Angkat telepon itu. Kalau dia Datuk, bilang saya sudah mati. Jawab! Ya, Datuk. Sudah kamu habisi si Samsul? Sudah, Datuk. Samsul sudah mati. Samsul. Bagus. Bagus, bagus. Sekarang Datuk mengira saya sudah mati. Dia nggak tahu kalau saya bakal mengambil Siti di tangannya. Jangan mimpi. Mampus! Bagaimana, Siti? Samsul sudah mati betulan. Sangat aman bagi kamu kalau kamu menyerahkan diri kamu kepada saya sekarang. Kurang ajar. Siti! Siti! Taksi! Taksi! Datuk, istri Anda perlu dijaga agar tidak banyak bergerak selama beberapa hari. Karena lukanya cukup serius dan dia harus banyak istirahat.
Kalau ada apa-apa, hubungi saya saja, Datuk. Baik, Dok. Terima kasih. Permisi, Datuk. Siti. Sam? Oh. Kamu apa-apa? Kamu diapain aja sama setan itu? Udah, Sam, nggak usah ngomongin dia. Kok kamu bisa lolos? Saya kira... Kita harus segera kabur. Kamu keluar. Yuk, hati-hati. Ada apa? Maaf, Datuk. Nyonya Siti lari. Kemana? Kemana lari? Lari kemana? Bodoh kamu! Siti! bersama.